Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam keberkahan dan kebaikan. Hari-hari ini kita disibukkan dengan berbagai macam yang bentuknya adalah kekerasan. Entah itu kekerasan fisik termasuk KDRT, juga konflik horizontal, ya. Entah itu terjadi demo atau mungkin juga konflik-konflik yang lain yang ujung-ujungnya adalah kekerasan sosial. Bahkan sepak bola pun menjadi korban daripada kekerasan dan akhirnya ada yang meninggal dunia. Intinya apa? Ada apa ini? Jadi sebulan ini banyak kekerasan di sekitar kita. Ada apa? Ada beberapa catatan, bisa juga ini sebenarnya terjadi karena depresi sosial. Depresi sosial ini berdampak kepada kekerasan, ya bisa juga. Tetapi juga karena faktor-faktor yang lain, faktor personal. Jadi yang pertama adalah motivasi pelaku mungkin. Setiap orang beda-beda, bergantung dari perda personalnya atau seseorang. Jadi motivasi utama pelaku biasanya sebagai ketidakmampuan di dalam menahan emosi, ya. Jadi mengalami frustasi sosial, tidak bisa menahan emosi, jengkel, gelo, anyel. Ini loh Kang. Jadi kalau masyarakat sudah jenuh, sudah jengkel, tidak ada solusi, ini sumber masalah. Apalagi diiringi dengan perut yang kosong, melihat potret-potret provokasi di media sosial yang semakin marah, sehingga seseorang pun akan marah-marah. Dampaknya nanti menjadi pemicu amukan sosial. Lah kalau ini terjadi provokasi di sana sini, maka semua persoalan sedikit pun jadi perkelahian. Persoalan sedikit pun jadi perkelahian. Ya. Kemudian yang kedua, jadi ketidakmampuan seseorang dalam pengendalian emosi. Yang kedua adalah kebiasaan. Sikap satria, ya, sikap satria itu adalah sikap kesatria. Orang seringkali ingin menang, ingin ego, ingin menang, ingin meraih tujuannya dengan mengesampingkan hak-hak orang lain, mengesampingkan kepentingan orang lain. Ini yang jadi masalah, Kang. Sepak bola kalah, marah, turun ke lapangan. Ya, akhirnya terjadi gesekan dengan aparat, dengan pihak-pihak terkait. Ini loh. Kenapa? Ada konsep dasar. Dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah laga, saya harus menang. Kalau kalah saya ngamuk. Nah, budaya-budaya ini yang harus disingkirkan, ditanggalkan. Jadi, ya siap menang dan siap kalah itu harus terjadi, gitu loh. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kekerasan terjadi bisa juga karena sifat dasar dan komunitas. Di komunitas yang keras, bicara kasar itu biasa. Di komunitas jalanan, makian, umpatan, pisuan itu dianggap biasa. Dianggap mungkin kayak ngomong-ngomong normatif. Diplomasi mereka, lu biasa bro, pisuan ki mung bahasa keakraban kok. Dia mengatakan bahasa keakraban. Padahal di konteks umum itu bahasa luka. Ya, misalnya misuh ya, misuh itu atau mungkin mengumpat ya, memaki, kata-kata kotor itu bagi orang umum itu memalukan dan menjijikkan. Tapi bagi mereka biasa. Karena komunitas yang biasa lekoh itu kotor ya, lekoh kotor atau brutal ya sudah seperti itu. Tapi apakah tidak bisa diperbaiki? Ya bisa. Maka setiap komunitas yang baik akan menurunkan kebaikan, komunitas yang jelek akan menurunkan kejelekan. Gitu. Oke.
Itu. Kemudian catatan lagi, kenapa terjadi kegalauan sosial, kekerasan seperti ini, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kekerasan yang disebabkan rumah tangga karena personal, itu bisa juga karena sakit psikisnya, sakit jiwanya. Sakit jiwanya bisa juga. Kemudian yang kedua, orang merasa hebat, tidak punya etika. Ya, orang merasa paling. Maka dalam konsep Jawa, ojo adigang adigung. Jangan sampai kamu merasa hebat, merasa kuat. Jangan adigang adigung adiguno. Jangan merasa kamu dipakai, kamu jadi sombong. Jangan sampai kamu pejabat terus kamu sewenang-wenang menjerat rakyat. Tidak boleh. Maka itu yang perlu dicermati, gitu ya, perlu dicermati. Maaf. Jadi sangat penting. Kemudian apa lagi? Kenapa terjadi kekerasan sosial? Bayangkan, suatu kebijakan pemerintah, kebijakan birokrat, misalnya berdampak kepada mayoritas masyarakat kesulitan finansial atau usaha mikro nggak jalan, pengangguran sosial banyak. Ini nanti akan menjadi masalah-masalah besar. Masalah pekerjaan, masalah perut, masalah harga diri, macam-macam konflik ini. Ini bisa digoreng. Gorengnya macam-macam. Yang cerdik bisa juga digoreng politik, menjadi komoditas agar maju, menjadi wakil rakyat atau pimpinan pucuk negeri di tahun-tahun mendatang. Jadi hati-hati, situasi pun mempengaruhi. Jadi ketika seorang sesuatu depresi, banyak masalah di komunitas, di negeri ini, banyak masalah di bawah atau di rumah tangga, maka tingkat depresinya mudah dipicu. Tingkat depresinya lebih gampang muncul. Karena apa? Ya sudah, karena tidak merasa menemukan kebahagiaan. Gitu. Nah, ada juga orang yang melakukan perbuatan yang nekat, yang kriminalitas, yang kekerasan dikarenakan memang sifat dasar. Pengertian sifat dasar adalah perilakunya udah biasa. Sehari-hari miso, sehari-hari kekerasan, sehari-hari konflik. Mereka udah biasa. Dianggap permainan begitu. Padahal esensinya lebih mendasar. Nah, sekarang PR-nya, bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang pertama, meningkatkan meningkatkan spiritual, kualitas spiritual di masyarakat. Entah itu di forum RT, di forum pengajian, di forum-forum tempat ibadah lain. Artinya pengkajian akhlak, pemberdayaan akhlak. Ya. Dulu zaman remaja ada pendidikan moral Pancasila PMP, tapi sekarang ditiadakan. Dulu ada pendidikan kewarganegaraan. Dulu moral itu diperlukan. Jadi manusia ketika tidak punya moral, tidak punya harga diri. Kalau manusia hanya mengedepankan nafsu, tamak, uang, kepentingan, akan hancur. Ya. Maka manusia itu derajatnya bukan sekedar perut. Kalau akhlaknya sekedar perut, ya harga dirinya seperti yang dikeluarkan perut. Tak ulangi, kalau orientasi hidupnya hanya perut, maka harga dirinya seperti yang dikeluarkan isi perut. Gitu. Nah, apalagi solusinya? Solusinya adalah terus meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah, di SD, SMP, dan SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, kalau tidak sempat, harus terus menghidupkan teman-teman pendidikan Al-Quran atau sekolah-sekolah akhlak. Sekolah-sekolah akhlak dari dasar. Kita harus putus mata rantai kekerasan. Kemudian juga dilakukan dengan cara pembinaan mental spiritual remaja. Ini mental remaja ini seringkali dipengaruhi sebagai orang-orang jalanan atau apa. Dipengaruhi agar mindsetnya tidak positif malah menjadi negatif karena dipengaruhi. Maka solusinya adalah ada semacam pelatihan-pelatihan bagi para remaja dan pemuda.
Entah itu lewat Darul Arkom, kayak media pelatihan, atau mungkin diselenggarakan lewat pemerintah atau apa. Yang jelas ada pengadilan tingkat remaja. Apalagi solusinya? Solusinya adalah peran negara harus hadir. Akhlak harus terus digelorakan. Ada gerakan masyarakat yaitu meningkatkan kualitas moralitas bangsa ini, termasuk kepada rakyatnya, warganya. Iya, gitu. Loh, kan segar bukan hanya moral, persoalan kita adalah ke sembako. Ya, memang. Kalau ada persoalan sembako diiringi dengan moral yang positif masih aman. Ada persoalan sembako, ada gegeran sosial, sementara emosionalnya tidak terkontrol, karakternya jelek, sudah memperparah keadaan. Ya. Kemudian yang ketiga, hadirnya peran tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk terus memberikan paparan yang positif setiap saat. Setiap saat, setiap kali ada pertemuan, memberikan tutur sembur atau memberikan nasihat. Dengan nasihat itu insya Allah menjadi kebaikan kita bersama dan kebaikan orang-orang. Jadi boleh demo, oh jangan kekerasan. Boleh unjuk rasa, jangan menghancurkan. Boleh terjadi konflik, artinya terjadi perbedaan pendapat, ya tetapi saling menahan diri. Jadi kalau bisa, hidup kita jangan melanggar hak orang lain. Hidup kita harus terus berbuat baik demi bekal hidup kita besok di akhirat. Itu kawan, terima kasih. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Sekedar motivasi hari ini masih bersama saya, Toto Sukamto, ya, di channel Sukamto Sastro Dimijes Channel. Kebetulan channel ini kami buat dalam rangka untuk motivasi dan informasi. Sedikit sumbang saran, apabila bermanfaat, apabila kurang sempurna, mohon disempurnakan di kolom komen. Ya, sekali lagi terima kasih atas atensinya. Semoga ada sedikit pengaruh ilmu ini kepada masyarakat menjadi amal jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.